Aduh, sebel banget deh sama staf baru. Serius kerja enggak sih? Baru kerja di sini 2 minggu. Udah mau ngajuin surat resign aja. Terus belum lagi tuh temennya satu lagi. Baru kemarin kerja di sini udah ngajarin aku gimana cara pakai aplikasi e-arsip. Ya ampun, dikira arsip fisik cuma pajangan kali ya? Apa-apa pakai teknologi. Lama-lama dia minta absen pakai TikTok kali, biar FYP nih kantor. Hah, kira-kira begitulah curhat para milenial terhadap etos kerja para Gen Z yang sekarang ini sudah mulai memasuki dunia kerja. Selamat pagi, siang, sore, dan salam perubahan. Menurut Badan Pusat Statistik, per September tahun 2024, sebanyak 34,74% seluruh usia produktif di Indonesia adalah Gen Z. Tapi, fakta menarik datang dari survei Vienna pada Februari tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 69% pekerja Gen Z berencana resign dari pekerjaan mereka saat ini. Padahal baru aja keterima kerja, kok udah mau resign aja? Apa sih yang membuat Gen Z cepat sekali memutuskan keluar dari pekerjaan mereka? Apa yang katanya lingkungan kerjanya toksik? Seniornya nggak asik? Heleh, apakah mereka tidak memikirkan betapa ketatnya persaingan kerja saat ini? Bukan hanya dengan sama Gen Z, tapi juga dengan para milenial yang sudah punya pengalaman dan juga loyalitas di dunia kerja. Dibandingkan dengan para Gen Z yang masih minim akan pengalaman dan juga masih dipertanyakan loyalitasnya. Sudah terbaca bukan? Industri akan berpihak kepada pekerja yang seperti apa? Apakah karena hal ini berarti Gen Z tidak mempunyai peluang? Justru sebaliknya, Gen Z memiliki segudang kemampuan yang relevan dengan perkembangan saat ini, khususnya dengan teknologi. Gen Z tumbuh di era digital, dan berkat paparan teknologi digital sejak dini, administrator Gen Z dapat dikenal sebagai pekerja yang multitasking, yang terbiasa mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Serta mereka paham sekali dengan fitur terbaru, dengan AI, ataupun aplikasi canggih lainnya. Namun tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan hierarki ataupun struktur organisasi yang terkadang ketat, serta bagaimana mereka bisa menghadapi stres di tempat kerja yang penuh dengan tekanan, baik itu dari lingkungan kerja ataupun lingkungan kerja yang kompetitif ataupun dengan tuntutan kerja. Selain kompetensi dalam bekerja, namun bukankah skill komunikasi dan juga loyalitas menjadi hal yang tak kalah penting, bukan? Maka dari itu, untuk menjawab tantangan tersebut, saya ingin berbagi tips kepada para administrator Gen Z sekalian melalui prinsip Tirta Choice, pilihan cerdas untuk sukses. Tirta, teknologi, realistis, dan etos kerja. Yang pertama adalah teknologi. Administrator Gen Z bisa terus mengasah keterampilan teknologi yang relevan untuk menunjang pekerjaan mereka saat ini. Contohnya Microsoft Teams. Seorang administrator Gen Z dapat saja memanfaatkan aplikasi ini untuk mengelola jadwal, mengerjakan tugas-tugas mereka, melakukan komunikasi tim secara efisien, bahkan mereka bisa bekerja dari lokasi yang berbeda, ataupun bisa menangani beberapa proyek sekaligus. Dengan teknologi yang relevan dan kemampuan untuk bekerja secara fleksibel dan multitasking, hal ini bisa menjadi keunggulan utama para administrator Gen Z. Kemudian yang kedua adalah realistis terhadap jenjang karir. Administrator Gen Z perlu memahami bahwa promosi karir tidaklah instan, serta hal ini memerlukan waktu dan pengalaman. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohonnya, maka semakin kencang pula anginnya.
Nah, lebih baik kita membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu daripada kita harus naik jabatan secara instan tapi tidak bertahan lama. Teman-teman pilih yang mana? Kemudian, jika kesabaran akar jenjang karir sudah dikuasai, untuk menyeimbangkan, kita perlu membangun etos kerja yang kuat. Kita perlu menunjukkan dedikasi terhadap perusahaan untuk membangun citra sebagai pekerja yang profesional. Hal ini dilakukan baik dengan mempertahankan kedisiplinan dan membangun daya juang yang tinggi. Selain itu, penting juga untuk memiliki daya tahan dan juga pikiran yang positif untuk menghadapi tantangan di lingkungan kerja yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Betul kan? Teman-teman, dengan menerapkan prinsip Tirta Choice, Gen Z akan lebih siap menghadapi lingkungan kerja yang dinamis dan juga kompetitif. Hal tersebut juga akan membantu memperbaiki persepsi para milenial terhadap gaya kerja Gen Z. Jadi, jika ditanya, apakah administrator Gen Z bisa bersaing atau tidak? Tentu jawabannya bisa. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal ini, saya mengajak para calon administrator hebat sekalian dengan strategi yang tepat. Mari buktikan bahwa kita adalah generasi pekerja masa depan yang mampu bersaing dan mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Saya Lesdani Cahyaningrum, partisipan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih.